Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Salim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait otonomi daerah guna memenuhi nilai mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Iman Lubis, SE, MSM. Bisa langsung kita mulai saja. Tujuan dari pembelajaran otonomi daerah kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai otonomi daerah. Yang kedua, dapat mengetahui dan menjelaskan undang-undang otonomi daerah. Yang ketiga, dapat mengetahui dan menjelaskan sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang keempat, yaitu dapat memahami basis daerah otonom, dasar penentuan basis daerah otonom, otonomi tuntutan reformasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hingga pembagian kewenangan. Selanjutnya, untuk poin yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, definisi dan sejarah otonomi daerah di Indonesia. Yang kedua, undang-undang otonomi daerah. Yang ketiga, sentralisasi dan desentralisasi. Yang keempat, basis daerah otonom. Dan yang kelima, daerah yang telah dimekarkan, beserta contohnya. Bisa langsung kita mulai saja ya. Definisi. Menurut Irham Fahmi 2018-1993, otonomi merupakan wewenang, hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur daerahnya. Otonomi daerah bukan hanya sekadar untuk menampung segala aspirasi masyarakat, akan tetapi lebih pada bagaimana usaha pemerintah di dalam percepatan pembangunan dan pemerataan untuk infrastruktur daerah. Dalam hal itu, pemerintah berupaya pembiayaan infrastruktur yang strategis nasional berbasis efisiensi anggaran dan mitigasi risiko pinjaman dalam menjamin efisiensi serta transparansi dana proyek. Lalu, apa sih tujuan otonomi daerah? Otonomi daerah sendiri bertujuan yang pertama, agar tidak terjadi pemusatan di dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat hingga jalan pemerintahan serta pembangunan berjalan dengan lancar. Yang kedua, supaya pemerintah tak hanya dijalankan pemerintah pusat, akan tetapi daerah dapat diberi hak dan dalam mengurus segala kebutuhannya. Lalu yang ketiga, agar kepentingan umum daerah dapat diurus dengan lebih baik dalam memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekuasaan atau kekhususan tersendiri. Selanjutnya, otonomi daerah membawa perubahan pada pembangunan daerah dikarenakan daerah memiliki kebebasan arah dalam menentukan serta melakukan pembangunannya masing-masing. Tetapi pemberian kebebasan ini bukan hanya tanpa konteks dengan penerapan konsep-konsep yang baik. Otonomi yang baik mesti didasarkan oleh rumus pokok pada basis sistem demokrasi. Kekuasaan ekonomi politik oleh proses ekonomi tidak boleh terjebak dalam perangkat birokrasi. NKRI berdiri berdasarkan kontrak perjanjian sosial yang mana masyarakat dibentuk atas dasar perjanjian masyarakat. Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam terlaksana pembangunan serta mengawal jalannya pembangunan tersebut. Acuan perangkat otonomi daerah harus mengacu pada visi dan misi, maksud saya, tentang otonomi daerah. Selain itu, ada 4 dimensi dalam visi misi otonomi daerah, yaitu dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Suatu daerah wajib menjalankan suatu daerah wajib menjalankan otonomi daerah berdasarkan pada visi otonomi daerah. Apabila perangkat aturannya tidak ditindaklanjuti dalam peraturan pada pelaksanaan penyelenggaraan otonomi, maka dikhawatirkan pembangunan akan menyalahi sistem pada nilai birokrasi berlaku. Dalam konteks otonomi daerah, birokrasi adalah
birokrasi yang mendukung kemajuan bagi pembangunan otonomi daerah yang membawa pada kemakmuran rakyat bersama. Selanjutnya tentang sejarah otonomi daerah. Sejarah otonomi daerah pertama yaitu pada masa kolonial. Sistem otonomi daerah ternyata sudah diterapkan Indonesia pada masa sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda melalui inisiasi Menteri Kolonial IDF Edinburgh mengeluarkan desentralisasi Wet yang merupakan kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Lalu berikutnya pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, terdapat perkembangan hukum yang signifikan terkait otonomi daerah. Pada tahun 1957, lahir pokok Undang-Undang Nomor 1 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang mengganti istilah daerah otonom dengan daerah otonom. Lalu pada masa era Orde Baru. Pada masa era Orde Baru terjadi koreksi terhadap beberapa kebijakan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah diterbitkan, yang selain menangguhkan kebijakan sentralistik yang berpusat di Jakarta, juga berlaku selama 25 tahun. Lalu selanjutnya yaitu pada era reformasi otonomi daerah pada tahun 2003. Dilakukan reformasi otonomi daerah di Indonesia yang mencakup perubahan pada struktur administrasi, kebijakan, dan keterampilan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada era New Order atau era saat ini, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan dengan pemerintahan pusat yang lebih kuat dan fokus pada pembangunan daerah. Setelah kita membahas definisi juga sejarah otonomi daerah di Indonesia, kita akan membahas tentang undang-undang terkait otonomi daerah. Apa saja sih undang-undangnya? Ada 7. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Dan yang keempat, penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dan yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai acuan bahwa konstitusi telah menetapkan konsep dasar mengenai kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, akan tetapi di dalam perkembangannya, sejarah ide otonomi daerah mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan disebabkan kuatnya tarik-menarik antara kalangan elit politik dalam masanya. Jika perkembangan otonomi daerah dianalisis semenjak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Lalu, lebih rinci lagi, Undang-Undang Nomor 1 1945 yaitu lebih menitik beratkan pada dekonsentrasi kepada daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Lalu, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, mulai ada kebijakan otonomi lebih menitik beratkan desentralisasi. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kebijakan otonomi daerah bersifat dualisme, juga masih berperan sebagai alat pemerintah daerah. Lalu penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, pada masa ini kebijakan otonomi daerah menekankan dekonsentrasi melalui penetapan Presiden Kepala Daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat, terutama kalangan pamong praja. Lalu Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia Nomor 18 Tahun 1906
Pada masa tersebut, kebijakan otonomi daerah menitik beratkan dalam desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan sebagai pelengkap saja. Lalu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, setelah peristiwa G30 SPKI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yaitu pembangunan menjadi isu yang sentral dibandingkan dengan politik. Pada penerapan terasa seolah proses depolitisasi oleh pemeran pemerintah daerah dan kemudian menggantikan dengan peran pembangunan yang telah menjadi isu nasional. Lalu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada masa ini terjadi perubahan yang menjadi pemerintah daerah sebagai titik sentral di mana penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengedepankan otonomi nyata, luas, dan bertanggung jawab. Setelah itu, kita akan membahas terkait dengan sentralisasi dan desentralisasi. Apa saja sih sentralisasi juga desentralisasi, serta bagaimana penjelasannya? Bisa kita langsung mulai saja terkait sentralisasi. Sentralisasi itu merupakan suatu penyerahan kekuasaan serta kewenangan pemerintah penuh kepada pemerintah pusat. Pemerintah tersebut dalam asas merupakan presiden kabinet. Sedangkan lima wewenangan adalah kewenangan politik dalam artian kewenangan administrasi. Sentralisasi sendiri itu terdapat beberapa keunggulan dari sentralisasi, diantaranya totalitarisme, penyelenggaraan pendidikan, keseragaman manajemen, aspek perencanaan, pengolahan, evaluasi, hingga model penyeragaman sekolah serta pembelajaran dan lain sebagainya, yang mana secara bersama itu digunakan untuk menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan berbeda. Lalu kekurangan dari sentralisasi apa sih? Nah, salah satunya yaitu orang-orang yang berperan dalam pemerintah pusat itu seperti manusia robotik tanpa inisiatif, kreativitas, semuanya dilakukan secara seragam. Oleh sebab itu, itulah kekurangan dari sentralisasi. Segala harus terpusat, wewenang ada semuanya dari pusat, sementara daerah kurang mendapatkan hak ataupun kemandirian untuk bisa membangun daerah itu sendiri. Lalu desentralisasi, apa sih desentralisasi? Desentralisasi ialah penyerahan kebijakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mengatur rumah tangga sendiri, namun tetapi tidak untuk semua hal seperti keamanan, hukum, politik luar negeri, mata uang, itu semuanya diatur tetap dalam tangan pemerintah pusat. Desentralisasi juga merupakan penyerahan urusan-urusan pemerintah daerah yang sebelumnya dari pusat hanya untuk pusat dan sekarang dari pusat kepada daerah-daerah. Asas desentralisasi ini adalah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki beberapa kelebihan, seperti organisasi, merupakan pendelegasian wewenang yang mana manajemen pemerintahan pusat mengurangi bertumpuk pekerjaan, juga agar daerah tersebut bisa lebih mandiri. Lalu kelemahan asas desentralisasi apa sih? Sebenarnya untuk kelemahan sendiri yaitu kurangnya koordinasi atau keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam daerah tersebut tidak sama, juga mendorong timbulnya paham kedaerahan. Salah satunya juga dapat memunculkan disintegrasi. Setelah kita memahami sentralisasi dan desentralisasi, selanjutnya kita akan memahami tentang basis daerah otonom. Dasar penentuan basis daerah otonom yaitu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, terdapat tata cara
yang wajib dipenuhi demi menghapus suatu daerah tertentu. Berikut tata caranya. Tata caranya adalah sebagian masyarakat setempat memberikan aspirasi melalui keputusan BPD, kepala desa, dan forum komunikasi kelurahan menjadi calon wilayah daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, melalui surat keputusan bupati atau wali kota dalam bentuk keputusan bupati atau wali kota. Setelah disetujui, maka masing-masing bupati atau wali kota menyampaikan usulan tersebut kepada gubernur dalam pembentukan kota atau kabupaten tersebut, serta menyerahkan dokumen-dokumen terkait hasil kajian daerah, peta wilayah, dan lain sebagainya. Jika setuju, kemudian diserah dari gubernur itu akan diusulkan kepada pemerintahan yang lebih tinggi lagi, yaitu kepada pemerintah pusat. Ketika berada dalam pemerintah pusat, yaitu DPOD, akan melakukan klarifikasi dan kemudian meneliti kembali terhadap calon kabupaten atau kota tersebut. Setelah memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden terkait pada usulan pembentukan daerah tersebut, menteri menyampaikan usulan kepada presiden berdasarkan pertimbangan yang didapatkan dari DPOD atau dasar penentuan basis daerah otonom tersebut. Jika presiden menyetujui pembentukan tersebut, maka menteri akan menyiapkan RUU tentang pembentukan daerah. Setelah undang-undang dibuat, maka dilakukan pelantikan pejabat kepala daerah. Peresmian dilakukan selambatnya 6 bulan sejak disahkannya UU pembentukan daerah tersebut. Lalu tahapan-tahapannya tadi, yang pertama yaitu kajian daerah. Provinsi maupun kabupaten atau kota harus dilakukan kajian terlebih dahulu, baik itu secara kuantitatif dan kualitatif, dan juga secara objektif. Selanjutnya, ada peran DPRD kabupaten maupun kota dalam konteks pembentukan daerah adalah sangat dominan. Hal ini disebabkan keputusannya dapat dijadikan satu penentu pemenuhan syarat administratif. Lalu yang ketiga yaitu peran bupati atau wali kota. Dalam konteks pemekaran wilayah, bupati atau wali kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk keputusan bupati atau wali kota didasarkan atas hasil kajian daerah. Selain itu, peran gubernur dan DPRD. Peran gubernur dan DPRD provinsi dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi ataupun daerah, kabupaten atau kota, selanjutnya disampaikan kepada DPRD, dan setelah adanya putusan dari DPRD, gubernur menyampaikan pembentukan provinsi kepada presiden, juga menteri dalam negeri, Mendagri, yang melampirkan tadi hasil kajian daerah, peta wilayah calon provinsi, keputusan DPRD kabupaten kota, dan keputusan DPRD provinsi. Lalu ada peran dari Mendagri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dari Dewan Mendagri membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi dan menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti ke Presiden oleh Mendagri. Setelah itu, kita akan membahas tentang otonomi tuntutan reformasi. Salah satu dari tuntutan reformasi 1998 ialah dilakukan perubahan amandemen pada Undang-Undang 1945. Latar belakang tuntutan tersebut antara lain pada masa Orde Baru. Kekuasaan tersebut ada di tangan MPR, pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang besar pada presiden. Serta kenyataan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai semangat penyelenggaraan negara cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD saat itu ialah menyempurnakan aturan dasar seperti antara lain tatanan negara, kedaulatan, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, negara hukum, dan lain sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan bangsa.
Salah satu tuntutan reformasi adalah keadilan dalam bidang politik, ekonomi bagi masyarakat daerah. Kurang keadilan ini oleh sebagian pakar pengamat politik sebagai salah satu sebab akibat munculnya ketidakpuasan daerah dalam beberapa hal, yang mana menjurus sebagai tuntutan membentuk negara federasi. Di antara beberapa hal yang dianggap penyebab timbul sentralisasi serta kurang adil, itu ada dalam Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok pemerintahan. Kemudian setelah berganti rezim, lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tetapi kaum reformis dan pakar otonomi daerah banyak tidak sesuai dengan tuntutan reformasi. Maka lahirlah Undang-Undang 32 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 5 1974 tentang pokok pemerintahan daerah pada ketentuan formal melaksanakan asas dekonsentrasi, yaitu yang pertama, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah daerah. Asas desentralisasi. Yang kedua, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada otonom pembantuan. Yang ketiga, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan dari desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan bersama-sama dan seimbang. Namun, realitanya daerah merasakan bahwa otonomi tersebut lebih mengutamakan asas dekonsentrasi yang mengakibatkan penekanan kepada prinsip penyeragaman sentralisasi kekuasaan kepada pemerintah pusat. Sedangkan di dalam lebih mengutamakan kewenangan eksekutif, sehingga DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat wewenangnya kurang maksimal. Daerah-daerah yang menuntut untuk dilakukan peninjauan kembali serta pembaharuan undang-undang pemerintah daerah menekankan pelaksanaan asas desentralisasi dengan akan lebih menjamin perkembangan demokrasi pemerintah daerah dengan memberdayakan DPRD, lembaga legislatif daerah yang mampu mengembangkan serta check and balance di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Lalu sidang istimewa MPR tahun 1998 menghasilkan TAP MPR nomor XV-MPR-1998 mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, koreksi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, dalam upaya memberikan otonomi yang cukup luas kepada daerah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, karena dipandang kaum reformis dan pakar otonomi daerah banyak mengandung kelemahan yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, maka diusulkan dilakukan revisi, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ialah penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan demokratisasi dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan daerah didasarkan pada otonomi luas dalam arti penyaluran kewenangan secara nyata dilaksanakan di daerah. Adapun terdapat prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti asas desentralisasi yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 22 mencakup pemberian wewenang luas pada daerah otonom, kecuali wewenang di dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan moneter, dan kewenangan bidang pemerintahan lain-lainnya. Proses pemerintahan daerah otonom baru dilaksanakan asas desentralisasi yang mengakui adanya daerah otonom sudah dibentuk berdasarkan perundangan yang sebelumnya.
Asas dekonsentrasi dianut mencakup pelimpahan wilayah wewenang pemerintah pusat terhadap pemerangkat daerah, pemerintahan provinsi, wilayah administrasi, dan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur dalam pemerintah daerah. Tidak ada perangkat. Pemerintah pusat dalam menugaskan daerah otonom melaksanakan tugas tertentu, menyelenggarakan pemerintahan daerah, meningkatkan kemakmuran daerah, serta memelihara hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep otonomi daerah dimunculkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memiliki substansi otonomi lebih jelas dalam kerangka negara demokratis, dikenal dengan rezim otoriter, demokrasi prosedural, daripada dengan pokok-pokok pikiran sebagai redistribusi kekuasaan dengan mengembalikan kewenangan pemerintah daerah yang mengatur pemerintahan sendiri dilakukan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Sentralisasi yang kuat pada level pemerintah pusat. Konsep otonomi daerah dimunculkan tersebut oleh pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam pembuatan peraturan untuk bentuk norma, standar, prosedur, serta kriteria yang akan dijadikan acuan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota untuk melaksanakan urusan pemerintahannya. Menjadi kewenangan daerah tersebut berwenang melakukan monitoring, evaluasi, serta supervisi terhadap Pemda. Berwenang dalam melakukan pemerintahan skala nasional serta internasional. Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan berskala provinsi berdasarkan standar prosedur dan serta kriteria yang ditetapkan oleh pusat. Pemerintah kabupaten kota berwenang mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri yang berskala kabupaten atau kota berdasarkan norma, standar, serta kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pada realitanya, daerah merasakan bahwa otonomi lebih mengutamakan asas-asas dekonsentrasi yang mengakibatkan penekanan pada prinsip-prinsip penyeragaman sentralisasi kekuasaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk daerah-daerah yang pernah dilakukan oleh Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang tahun 2023 akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu ketika Indonesia merdeka hanya baru 8 provinsi yang terbentuk. Yang pertama yaitu Provinsi Sumatera, yang kedua adalah Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga adalah Provinsi Kalimantan, yang kelima adalah Provinsi Sulawesi Maluku, yang keenam adalah Provinsi Jawa Barat, yang ketujuh adalah Provinsi Jawa Timur, dan yang kedelapan yaitu Provinsi Sunda Kecil. Selanjutnya dalam perkembangannya daerah contohnya yaitu daerah Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat telah mengalami 2 kali pemekaran. Yang pertama yaitu DKI Jakarta dan yang kedua yaitu Provinsi Banten. Seperti kita lihat bahwa Provinsi Jawa Barat memekarkan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1959 dan pada tahun 2000 untuk Provinsi Banten. Sehingga saat ini jumlah provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 38 provinsi sejak awal kemerdekaan Indonesia dan sampai sekarang, dan akan terus masih berkembang di masa mendatang untuk memekarkan lagi provinsi-provinsi tersebut sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, otonomi daerah adalah konsep pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam konteks ini, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mempercepat pembangunan, dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah, diharapkan tercipta inovasi dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tantangan dalam implementasi otonomi daerah meliputi kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, ketidaksetaraan antar daerah, dan potensi konflik berkepentingan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antar pemerintah daerah
serta penguatan kapasitas lokal untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agus Salim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.